Pemirsa, jangan lupa subscribe channel YouTube Official UTV, like dan bunyikan lonceng notifikasi Anda. Tujuh terdakwa kasus narkotika jenis sabu seberat 1,2 ton dijatuhi hukuman mati. KPK akan menindaklanjuti laporan pengaduan yang menyeret sejumlah nama pejabat negara. Warga yang menjadi korban banjir dan tanah longsor di 4 distrik di kota Jayapura, Papua diperkirakan mencapai 7.000 orang. Halo pemirsa, kita berjumpa dalam program U-News. Program ini memberikan informasi bermakna kepada Anda mengenai sejumlah peristiwa menarik di tanah air. Bersama saya Yulia Dwi Tari dan inilah U-News selengkapnya. 10 terdakwa kasus narkotika golongan 1 jenis sabu seberat 1,2 ton dijatuhi hukuman bervariasi. 7 terdakwa dijatuhi hukuman mati, sedangkan 3 lainnya divonis dengan hukuman selama 18 tahun penjara. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Melaboh menjatuhkan hukuman mati kepada 7 orang dari 10 terdakwa perkara narkotika golongan 1 jenis sabu seberat 1,2 ton di Kabupaten Aceh Barat, Aceh. Ketujuh orang terdakwa tersebut atas nama Syafrizal bin Syafruddin, Insinyur Alwi Abdul Majid bin Abdul Majid, Aris Wandi bin Muhammad Hasan, Faisal Rizal bin Zulkifli, Burhanuddin bin M. Saleh, Ubid Hendra bin Lemlo, dan seorang warga negara asing asal Nigeria atas nama Okonko Nonso Kingsley. Sedangkan 3 terdakwa lainnya atas nama Murdani bin Ibrahim, Muhammad Nur bin Bustamam, dan Mansur bin Muhtar dijatuhi hukuman selama 18 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah atau subsidi 6 bulan kurungan. Juru bicara Pengadilan Melaboh Muhammad Irsyad Fuadi mengatakan, sidang pembacaan putusan perkara narkotika tersebut digelar secara virtual di Pengadilan Negeri Melaboh, Kabupaten Aceh Barat, Aceh pada Kamis 6 Januari 2022 lalu. Ke-10 terdakwa tersebut dijatuhi hukuman sesuai dengan peran mereka dalam perkara narkotika. Sebagaimana tadi disaksikan dalam sidang, terhadap terdakwa ada 10 terdakwa. Tadi 7 orang terdakwa kita vonis mati, Majelis Hakim memvonis mati, sedangkan 3 orang lagi atas nama Murdani, terdakwa Muhammad Nur sama Mansur itu divonis 18 tahun penjara. Ini apa pertimbangannya untuk ada perbedaan vonis? Itu terkait dengan perannya masing-masing dalam tindak pidana narkotika ini. Atas putusan majelis hakim tersebut, 1 orang terdakwa atas nama Syafrizal bin Syafruddin telah menyatakan upaya hukum banding. Sementara 9 terdakwa lainnya menyatakan sikap pikir terlebih dahulu selama 7 hari sebelum menyatakan banding atau tidak kepada majelis hakim. Dari Aceh Barat, Aceh, Kantor Berita Antara UTV mengabarkan. Presiden Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev murka terhadap aksi teroris di negaranya karena telah menyebabkan kerusuhan dan kematian bagi rakyatnya. Presiden Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev dalam tweetnya pada Sabtu 8 Januari mengatakan bahwa dirinya tidak akan berdialog dengan teroris yang telah menyebabkan kerusuhan dan kematian di Kazakhstan selama beberapa hari kemarin. Dalam tulisannya di Twitter tersebut, Tokayev mengungkapkan bahwa para teroris memukul dan membunuh polisi dan tentara muda, menembaki gedung-gedung administrasi, menjara tempat pribadi dan toko-toko, membunuh warga sekuler, serta memperkosa wanita muda. Tokayev dengan tegas menulis bahwa tidak akan ada pembicaraan dengan teroris, pihaknya akan memberantas aksi teroris di negara tersebut. Tokayev menambahkan, para gangster dan teroris sangat terlatih, terorganisasi dan dipimpin khusus. Setidaknya ada 6 gelombang serangan teroris di Almaty, dengan jumlah diperkirakan mencapai 20.000 orang.
Kazakhstan akan terus memastikan keamanan dan perlindungan misi diplomatik asing, beserta personil dan properti perusahaan dan investor asing. Pada Jumat kemarin, wilayah Almaty, Kazakhstan mendirikan markas anti-teroris dan menghimbau masyarakat untuk tinggal di rumah demi memastikan keamanan. Dari Almaty, Kazakhstan, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. KPK akan menindaklanjuti laporan pengaduan yang menyeret sejumlah nama pejabat negara, yakni Luhut Binsar Panjaitan, Basuki Cahayapurnama, dan Anies Baswedan. Pelaksana tugas juru bicara KPK Ali Fikri mengatakan, KPK akan melakukan verifikasi data dan informasi setiap aduan yang masuk ke KPK. Tujuannya untuk memastikan apakah aduan itu masuk ranah tindak pidana korupsi atau tidak. Jika benar, maka akan ditindaklanjuti sesuai aturan hukum. Sebelumnya, Gerakan Masyarakat Anti Korupsi, Poros Nasional Pemberantas Korupsi atau PNPK, menyambangi KPK pada Kamis kemarin untuk memberi laporan sejumlah nama pejabat negara yang diduga terlibat korupsi. Menindaklanjuti setiap laporan masyarakat dengan lebih dahulu melakukan verifikasi dan telaahan terhadap data dan informasi yang disampaikan dalam aduan dimaksud. Dalam proses verifikasi dan telaahan ini, tim akan memastikan apakah pengaduan tersebut merupakan tindak pidana korupsi dan itu menjadi kewenangan KPK atau tidak sebagaimana diatur di dalam undang-undang. Apabila kedua unsur tersebut terpenuhi, maka KPK tentu akan menindaklanjutinya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dari Jakarta, Denny Hardimansyah, UTV mengabarkan. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyebut sejumlah kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan berpeluang diusung pada pemilihan Gubernur DKI Jakarta tahun 2024. Hasto menyebut PDIP memiliki sejumlah calon pemimpin berkualitas dari kader PDIP yang berpeluang diusung pada pemilihan Gubernur DKI Jakarta tahun 2024. Di antaranya Tri Risma Harini dan Gibran Rakabuming, serta sejumlah kader PDIP yang dinilai berhasil memimpin di daerah. Hasto menyebut sosok Risma yang mampu membuat perubahan saat di kota Surabaya. Dalam kepemimpinan selama 2 periode, Risma di kota Surabaya mampu menunjukkan perubahan yang signifikan secara kultur, sehingga masyarakat Surabaya merawat lingkungan dengan baik dan melakukan tata kota yang mencerminkan keindahan kota Surabaya. Selain itu, menurut Hasto, sosok Gibran masih harus membuktikan hasil kerjanya sebagai wali kota Solo, dengan harapan putra Presiden Jokowi ini dapat melakukan strategi yang dilakukan Risma. Gibran dinilai memiliki kepemimpinan yang ideologis, mengedepankan kultur Nusantara, serta mampu membawa perubahan secara sistemik. Kendati demikian, hingga saat ini, Partai Banteng Moncong Putih ini belum memastikan siapa tokoh yang akan maju di Pilgub DKI 2024. Hasto mengatakan PDIP akan terlebih dahulu memperkuat internal partai. Karena ketika Mas Gibran mau menjadi wali kota, Ibu Risma menjadi salah satu pengajar yang menyampaikan berbagai aspek-aspek strategis tentang bagaimana membangun kota agar lebih manusiawi, agar setiap warganya bergotong royong dengan penuh kesadaran, memperindah kota dan kemudian membawa kemajuan bagi setiap warganya. Tetapi pilkada merupakan momentum di mana rakyat memberikan kepercayaan kepada calon pemimpin. PDI Perjuangan punya calon-calon pemimpin yang cukup banyak untuk bisa dicalonkan di DKI Jakarta. Tapi apakah 2 nama itu termasuk dalam radar PDIP juga? Tidak hanya 2 nama, ada juga misalnya Pak Anas dari Banyuwangi, Pak Hendi dari Kota Semarang, kemudian Pak Kanang dari Kabupaten Ngawi. Cukup banyak pemimpin-pemimpin yang berhasil di tingkat kabupaten kota. Di Bali kami punya Pak Agus Mayastre yang berhasil memimpin di Kabupaten Gianyar. Cukup banyak calon-calon pemimpin karena proses kaderisasi di sekolah partai mereka layak untuk
dicalonkan di Jakarta. Tetapi skala prioritas saat ini bagi PD Perjuangan adalah memperkuat ya, seluruh jejaring partai hingga menyentuh seluruh lapisan masyarakat di Jakarta. Dari Jakarta, Denny Hardimansyah, UTV mengabarkan. Warga yang menjadi korban banjir dan tanah longsor yang terjadi di 4 distrik atau kecamatan di kota Jayapura, Papua diperkirakan mencapai sekitar 7.000 orang. Bencana banjir dan tanah longsor terjadi di sejumlah distrik di kota Jayapura, Papua pada Kamis 6 Januari lalu. Ribuan rumah warga dan pasar tradisional Yutefa terendam banjir setinggi 1 meter. Akibat peristiwa tersebut, 7 orang dikabarkan meninggal dunia dan diperkirakan warga yang menjadi korban baik banjir maupun tanah longsor ini sekitar 7.000 orang yang tersebar di 4 distrik kota Jayapura. Pemerintah sudah menangani peristiwa bencana alam ini. Berdasarkan hasil rapat Forkopimda pada Jumat malam 7 Januari 2022, pemerintah kota Jayapura menetapkan status tanggap darurat bencana alam selama seminggu ke depan. Selama masa tanggap darurat, para korban akan diberi bantuan makanan 3 kali sehari, sedangkan tim kesehatan memberikan pelayanan kesehatan kepada warga yang sakit. Wali Kota Jayapura Ben-Hur Tomimano mengatakan, untuk penanganan bencana 3 posko di 3 lokasi juga sudah dibangun, yakni di Pasar Yutefa, SMA Negeri 4 Jayapura, dan Perumahan Organda. Darurat bencana di wilayah Kota Jayapura dalam penanganan banjir dan longsor, di mana diakibatkan karena curah hujan yang mengeluarkan sebuah keputusan Wali Kota tentang penetapan posko. Ada 3 posko yang kami akan bangun dan juga penyelamatan evakuasi para korban tersebut. Kepada masyarakat, khususnya warga yang bermukim di kawasan lereng gunung dan dekat bantaran sungai, dihimbau untuk tetap waspada terhadap kemungkinan terjadinya bencana susulan. BMKG Wilayah 5 Jayapura telah menganalisis akan terjadi potensi hujan dengan intensitas tinggi di wilayah kota, Kabupaten Jayapura, dan Kerom. Dari Jayapura, Papua, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Demi menuntut ilmu, 52 siswa SD dan SMP di Desa Jugosari terpaksa menerjang aliran sungai yang merupakan bekas aliran lahar Gunung Semeru akibat terputusnya akses jalan menuju sekolah mereka. 52 siswa SD dan SMP ini nekat menyeberangi aliran sungai yang merupakan aliran lahar Gunung Semeru demi bersekolah untuk menuntut ilmu. Anak-anak ini terpaksa menyeberangi aliran sungai akibat terputusnya akses jalan di Desa Jugosari, Kecamatan Candipuro, Kecamatan Lumajang, Jawa Timur dalam 3 hari terakhir. Meski begitu, tidak menyurutkan semangat mereka untuk ke sekolah dan menimba ilmu. Dengan kondisi ibu guru di Sekolah Dasar Negeri 3 Jugosari harus membagi waktu antara pukul 7 hingga 9 pagi di sekolah serta pukul 9 hingga 12 untuk mendatangi para siswa di seberang sungai. Kegiatan belajar dan mengajar dilakukan di bantaran sungai selama 15 menit. Proses tersebut terpaksa dilakukan di lokasi bencana karena hingga kini aliran listrik masih belum normal setelah terjadinya guguran awan panas Merapi. Sementara dalam waktu dekat siswa akan mengikuti ujian sekolah. Terus pasca kemarin itu listrik, kemudian kabel wifi juga putus dan sampai sekarang belum dibetulkan. Jadi untuk daring juga tidak mungkin. Untuk luring kalau pertemuan dengan anak-anak juga kita was-was juga. Kita mungkin cuma bertemu sebentar di bibir sungai ini seperti sekarang. 2 hari sekali, setiap hari memberikan tugas seperti itu, Mas. Para siswa berharap dam sungai yang menjadi satu-satunya akses menuju sekolah segera diperbaiki agar dapat bersekolah sebagaimana mestinya. Dari Lumajang, Jawa Timur, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Pesinetron Naufal Samudra yang ditangkap Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya pada Jumat kemarin berubah statusnya menjadi saksi setelah hasil tes urin dinyatakan negatif narkoba.
Naufal Samudra ditangkap Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya di kediaman orang tuanya di kawasan Ragunan, Jakarta Selatan pada Jumat kemarin. Saat penangkapan, petugas tidak menemukan barang bukti narkoba di kediaman Naufal. Namun, petugas tetap mengamankan dan melakukan pemeriksaan terkait rekam digital pemesanan narkoba jenis LSD dari tersangka Ridwan yang lebih dulu diamankan pada November lalu. Naufal juga menjalani tes urin dengan hasil negatif narkoba, sehingga polisi menetapkan status pesinetron itu menjadi saksi. Namun Naufal tetap menjalani rehabilitasi di Rumah Sakit Ketergantungan Obat RSKO Cibubur. Kabid Humas Polda Metro Jaya membantah terkait kabar Naufal ditangkap saat bersama kekasihnya Dinda Kirana. Yang kemarin pada saat kita lakukan pengamanan di kediaman saudara Naufal di rumahnya, ini penyidik tidak menemukan barang bukti LSD. Kemudian juga dilakukan pemeriksaan tes urin terhadap saudara Naufal dengan hasil negatif. Kemudian rekan-rekan ya perlu juga diluruskan bahwa pada saat diamankan saudara Naufal berada di rumah orang tuanya. Ya, jadi tidak sedang berdua dengan pacarnya. Naufal berterima kasih kepada jajaran Polda Metro Jaya karena mengingatkan agar tidak lagi mengkonsumsi narkoba. Saya di sini mau menyampaikan terima kasih kepada Polda Metro Jaya karena udah mengingatkan saya kembali. Memang sekarang posisinya saya sudah bersih dan karena ada kaitannya sama kasus kemarin, makanya saya diberi edukasi sama Polda Metro Jaya dan saya ingin berterima kasih sebesar-besarnya sama Polda Metro Jaya. Yang muda, mohon jadikan ini sebuah contoh dan pelajaran, jangan coba-coba dan jangan sentuh yang namanya narkoba. Seperti diketahui, Naufal telah 3 kali memesan narkoba jenis LSD kepada tersangka Ridwan, namun pada pesanan terakhir dirinya tidak mengambilnya. Naufal mengaku terakhir memesan narkoba jenis LSD pada 2 bulan lalu. Setelah itu, Naufal menyesal dan menyadari kesalahannya mengkonsumsi narkoba. Dari Jakarta, Denny Hardimansyah, UTV mengabarkan. Kenaikan harga cabai rawit kian melambung tinggi sepekan terakhir, membuat sebagian pembeli mengeluh. Kenaikan harga dipicu karena petani gagal panen saat musim penghujan bulan Desember lalu. Dari pantauan tim UTV di Pasar Baru Tanjung Pinang pada Minggu 9 Januari, harga cabai rawit hijau mengalami kenaikan dari harga Rp40.000 kini menjadi Rp70.000 per kilogram. Sedangkan harga cabai rawit merah sebelumnya Rp50.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp80.000 per kilogramnya. Kenaikan ini terjadi seminggu terakhir, diduga karena gagal panen saat musim penghujan pada Desember lalu, serta terbatasnya stok dari Pulau Jawa yang mengakibatkan stok cabai di Tanjung Pinang tidak mencukupi. Cabai merah keriting malah turun harganya, sekarang cuma Rp35.000. 30. Cabai rawit yang tinggi nih harganya. Cabai rawit berapa tuh, Pak? Cabai rawit hijau Rp70.000, cabai rawit merah Rp80.000. Biasanya itu berapa? Biasanya di sekitaran Rp45.000, Rp50.000. Itu kenaikan gara-gara apa tuh, Pak? Gara-gara mungkin karena bulan Desember kemarin hujan kan, jadi tanaman-tanaman petaninya banyak yang gagal panen lah. Sementara itu di Pasar Bare Motor Kijang, harga cabai rawit sudah mengalami penurunan harga, yakni Rp2.000 hingga Rp4.000 per kilogram. Harga cabai rawit hijau turun di harga Rp68.000 yang sebelumnya Rp70.000 per kilogram. Sekarang udah agak turun. Oh gitu. Oh, cabai apa yang turun, Bang? Sama semua, rawit merah sedang. Oh, udah turun. Kalau rawit berapa harganya, Bang? Rawit sekarang pasarannya 68. Pasaran 68 sekarang. Sebelumnya? Sebelumnya kemarin dekat tahun baru yang mahal juga, ada yang dekat 70 juga. Oh, sekarang 68 ya? Oh, sebelumnya 70. Kualitas bagus ya. Meski mengalami sedikit penurunan, pembeli masih keberatan dengan tingginya harga cabai rawit di pasaran.
Sebagian pembeli mengharapkan harga cabai rawit kembali normal dan terjangkau oleh masyarakat. Semua orang pasti membutuhkan cabai, mau masak apapun membutuhkan cabai gitu. Seperti mau masak ikan, mau sayur kangkung, pasti pakai cabai gitu. Harapan saya cepat turun lah gitu kan. Naik terus, kalau naik terus kami orang yang konsumen sehari-hari kan merasa keberatan. Dari Tanjung Pinang dan Bintan, Kepulauan Riau, Andri Dwi Sasmito dan Ardian Syaputra, UTV mengabarkan. Dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, Puskesmas Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, meluncurkan Sistem Informasi Manajemen Puskesmas atau SIMPUS. Aplikasi ini mempercepat aktivitas pelayanan Puskesmas, mulai dari pendaftaran pasien, manajemen diagnosa, manajemen obat, manajemen pasien, sampai dengan rekap pelaporan data. Puskesmas Ranai meluncurkan aplikasi SIMPUS, sebuah software untuk mengelola aktivitas keseharian Puskesmas, mulai dari pendaftaran pasien, manajemen diagnosa, manajemen obat, manajemen pasien, sampai dengan rekap pelaporan data. Kepala Puskesmas Ranai Dr. Zandri mengatakan, software ini ditujukan untuk mempersingkat waktu dalam proses pelayanan kesehatan, baik dalam pendaftaran maupun pemberian informasi dari petugas kepada masyarakat. Selain itu, software ini juga terhubung secara online dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna, sehingga mempermudah laporan dan mengurangi kesalahan dalam pelaporan data. Dan yang diberikan dengan aplikasi ini, Pak? Untuk awal-awal ini kan aplikasinya baru sekitar 1 pekan ini, maka akan menjadi keterlambatan dalam memberi pelayanan pasien karena ada data-data yang kita isi secara lengkap, baik data yang ada aplikasi maupun data yang ada di status pasien, sehingga itu harus kita isi dengan lengkap. Itu salah satu memperlambat pelayanan kita. Tapi soal dalam 1 bulan ke depan, bila data sudah terisi semua, maka kita tinggal mengklik aja, maka akan terjadi percepatan dalam pelayanan pasien, insya Allah. Mungkin antrinya akan berkurang. Jadi aplikasi semua bisa lihat, orang yang kesehatan bisa lihat, jumlah pasien yang ada di Puskesmas, orang BPKAD bisa lihat, bahkan bupati bisa lihat itu. Dengan data yang kunjungan pasien yang ada di Puskesmas Ranai, juga laporan-laporan lain tentang obat, tentang keuangan yang dipakai di Puskesmas Ranai, semua terdata dan terlaporkan secara aplikasi. Nazri menyatakan, Puskesmas Ranai terus melakukan pembenahan. Kedepannya, pendaftaran berobat akan lebih mudah lagi, karena warga bisa mendaftar secara online, sehingga warga bisa memperkirakan waktu berkunjung ke Puskesmas. Meski demikian, Nazri mengaku masih ada kendala dalam menerapkan aplikasi. Pasalnya, aplikasi ini sangat tergantung pada ketersediaan aliran listrik dan ahli teknologi informasi. Dari Natuna, Kepulauan Riau, Muhammad Nurman, UTV mengabarkan. Desain tas yang ramah lingkungan menjadi tren fashion di tahun 2022 ini. Selain ramah lingkungan, desain tas Marhenje ini juga menghadirkan desain tas yang cantik dan kekinian. Tren fashion Korea mulai merambah ke dunia mode, salah satunya produk tas wanita. Momen ini dimanfaatkan oleh brand asal negeri ginseng. Marhenje bekerja sama dengan iStyle.id membuka flat shoe store di Central Park. Di store ini tersedia berbagai tas yang dijual langsung hanya di toko ini. Chief Executive Officer iStyle.id, Stephen Calvin Victory mengatakan, cara ini diharapkan dapat meningkatkan penjualan meskipun masih dalam masa pandemi COVID-19. Tren Korea itu sendiri kan memang mereka sudah masuk ke semua kategori. Yang paling besar memang di fashion maupun di dunia entertainment K-pop segala macam. Nah, kita berbagian di dalam menghadirkan produk-produk itu untuk customer Indonesia yang masih mencari kebutuhan produk fashion. Nah, itu yang menjadi cara kami untuk bisa terus bertahan di tengah-tengah pandemi yang ada saat ini. Memenuhi ekspektasi dari pelanggan melalui kualitas produk merupakan kunci untuk mempertahankan eksistensi brandnya saat ini. Desain tas warna monokrom di store ini
akan menjadi primadona di tahun ini. Dengan desain produk yang ramah lingkungan, store ini akan banyak diburu oleh kaum milenial, seiring maraknya kampanye ramah lingkungan belakangan ini. Seperti tas berbentuk setengah bulan sabit ini misalnya, dibuat dengan bahan dasar kulit apel, yang tentunya bukan hanya terasa ringan, namun juga ramah terhadap lingkungan. Ada pula tas yang terbuat dari nilon daur ulang. Untuk menjadi brand yang vegan dan juga eco-friendly. Not just to help ourselves, but also to help the planet. Gitu. Makanya kita mencari cara, gimana caranya kita mau menjadi se-sustainable mungkin. Kita udah mencari beberapa cara, ternyata ada salah satu cara nih dari kulit apel yang not only looks good, but also feels good, and also is good for the planet. Tas mini ini akan menjadi tren saat ini, bukan hanya terlihat cantik, namun juga simple saat dibawa. Dari Jakarta, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Memanah sambil menikmati keindahan sunset di sore hari menjadi sensasi tersendiri saat berada di tepi pantai Tanjung Tili, Kelurahan C6, Kabupaten Bintan. Di lokasi ini pengunjung bisa belajar memanah dengan harga yang murah baik untuk dewasa maupun anak-anak. Belajar panahan sambil menikmati indahnya sunset sore hari menjadi sensasi tersendiri bagi Anda yang hobi dengan olahraga memanah. Santi Archery yang berada di Tanjung Tili, Kelurahan C6, Kabupaten Bintan ini menyediakan beberapa tarif harga untuk pengunjung yang ingin olahraga memanah. Tarif harga yang disediakan tergolong murah. Untuk dewasa dikenakan tarif Rp25.000. Sedangkan untuk anak-anak diberikan tarif Rp15.000. Pengunjung diberikan 10 anak panah dan waktu selama 1 jam untuk memanah. Sedangkan untuk paket up to you, pengunjung dikenakan tarif Rp50.000. Pengunjung bisa belajar panah sesuka hati hingga pukul 6 sore. Mengembangkan minat bakat dari pemuda-pemudi khususnya di dalam dunia panahan ini gitu. Dan saya di sini hanya bermaksud untuk menyediakan wadah untuk tempat berlatih panahan. Santi Archery juga menyediakan peralatan pendukung lainnya seperti pelindung jari, pelindung lengan, alat pembidik, kantong panah serta teropong. Selain belajar memanah, pengunjung bisa menikmati sunset pantai Tanjung Tili pada sore hari. Dari Bintan, Kepulauan Riau, Andri Dwi Sasmito, UTV mengabarkan. Terima kasih telah menyaksikan informasi yang kami sajikan. Tetap saksikan News selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.